Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara untuk melakukan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian di Microsoft Office Excel. Nah, untuk yang pertamanya, saya akan mencoba menjelaskan tentang cara atau rumus untuk menjumlahkan. Nah, ini di sini saya sudah membuat file. File itu ada nama barang, jumlah barang, kemudian barang yang sudah terjual, kemudian ada sisa barang. Nah, barang-barang itu di sini sudah terlihat, ada t-shirt, ada celana jeans, ada sarung, kemudian celana bahan, kemeja, dan handuk. Ini contoh volumenya ada 45, 55, dan seterusnya. Kemudian ini sudah ada juga barang yang sudah terjual. Nah, untuk yang pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang cara untuk menjumlahkannya. Nah, caranya itu sederhana sekali. Nah, di sini kita yang pertama itu bisa memakai simbol plus atau simbol tambah. Yang pertama kursornya kita tempatkan di sel ini. Kemudian sama dengan klik yang ini C2, kemudian ditambah C3 tambah C4 tambah C5 tambah C6 tambah C7. Nah, jadi secara otomatis angkanya akan menjumlah sendiri. Jadi totalnya itu dari jumlah barang poin 1 sampai nomor 7 itu adalah sebanyak 230 barang. Nah, ini yang contoh yang pertama. Kemudian sama di sini juga ada barang yang sudah terjual. Caranya itu sama. Ketik sama dengan, kemudian klik ini D3, simbolnya itu tambah D3 tambah D4 tambah D5 tambah D6 dan tambah D7. Nah, ini totalnya itu ada sebanyak 150 piece. Nah, ini contoh yang pertama. Bisa juga kita lebih simpel lagi, soalnya ini lebih simple sih, cuma tidak efektif, bukan tidak efektif, kurang efisien. Kita bisa menggunakan simbol sum atau rumus sum. Nah, ini di sini klik yang ini, yang simbol sigma, klik ini, klik sum. Nah, langsung otomatis akan menjumlah demikian. Ini akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sederhana. Kalau misalkan di sel D8-nya bisa digeser dari sini. Sel D9 maksud saya, maaf. Bisa diklik dari sini, digeser ke sini. Jadi bisa secara otomatis langsung kolom sebelah kanannya langsung otomatis akan terjumlah dengan sendirinya. Jadi ini ya, lebih simpel. Nah, atau bisa juga ketik di sini, ketik sum. Nah, bisa di ini jumlah kayak gini juga bisa, atau bisa seperti tadi. Tapi saya, kalau misalkan saya pribadi sih lebih simple untuk yang cara yang kedua tadi. Nah, itu teman-teman untuk cara untuk menjumlahkan. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau mencoba untuk pengurangan? Caranya itu sama, cuma kalau misalkan tadi cara untuk menjumlah itu simbol yang digunakan adalah simbol plus. Nah, kalau untuk simbol di pengurangan kita menggunakan simbol minus. Nah, ini contohnya itu sama seperti tadi, pelakuannya itu pertama sama dengan, maaf bukan di sini. Jadi di sini sisa barang. Jadi kan ada jumlah barang, di sininya ada jumlah barang yang sudah terjual. Nah, di sini muncul sisa barang. Jadi sama dengan C2 dikurangi D2. Nah, lebih mudah ya. Nah, kemudian berikutnya juga sisa barang untuk celana jeans itu sama dengan C3 dikurangi memakai simbol minus, kurangi ini. Nah, jadi akan terlihat lebih jelas, lebih mudah. Nah, kalau misalkan
agar kita lebih mudah, misalkan kan banyak sel ke bawah. Nah, kita yang di sini dulu klik disimpan kursornya di sel ini. Kemudian di sini tarik ke bawah. Nah, dia akan secara otomatis akan mengurangi dengan secara otomatis. Jadi kan lebih simpel. Jadi tidak harus satu-satu. Jadi kita misalkan kliknya di sini, tarik ke bawah. Soalnya kan rumusnya sudah dipakai di kolom yang di sel yang paling atas. Ini untuk yang cara untuk menjumlahkan. Nah, bagaimana sih caranya untuk misalkan perkalian? Nah, ini di sini saya sudah membuat file sama seperti tadi, nama barangnya t-shirt, jeans, celana jeans, sarung dan lain sebagainya. Di sini jumlahnya contoh jumlah, kemudian harganya itu. Nah, ini kan harga 30 rada agak bingung, saya tambahan aja di 3000. Nah, 3000. Di sininya misalkan 100.000. Punten, di sini t-shirtnya seharga 75.000. Kemudian celana jeansnya 100.000, sarungnya itu 50.000, celana bahan 90.000, kemejanya itu 120.000, handuknya 110.000. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, cara untuk mengkalikan itu simbolnya itu sama, harus sama dengan dulu. Cuma kalau misalkan penjumlahan itu simbolnya yang dipakai simbol plus, kemudian kalau misalkan untuk pengurangan yang dipakai itu simbol minus. Nah, untuk perkalian itu simbol bintang. Jadi sama dengan ini dikali simbol bintang ini. Nah, jadi akan langsung menjumlah seperti ini. Kemudian berikutnya sama dengan ini dikali ini, sama dengan. Nah, akan lebih mudah lagi dan lebih cepat. Yang ininya misalkan tidak harus satu-satu, jadi yang cukup yang pertama rumusnya dipakai di sel yang pertama, kemudian di sini disimpannya di sini kursornya, kemudian tarik ke bawah. Nah, jadi akan secara otomatis terisi dengan sendirinya. Nah, tadi kan kalau penjumlahan sudah, kemudian pengurangan sudah, dan perkalian juga sudah. Nah, yang terakhir itu cara untuk melakukan pembagian. Nah, ini kita delete dulu contohnya itu. Nah, kalau untuk pembagian itu kita pakai simbol slash atau garis miring. Ya, contohnya gini. Simpan di sini kursornya, tetap yang awal itu sama dengan, misalkan yang mau dibagi itu harga dikurangi jumlah. Harga misalkan D2 pakai simbol slash atau garis miring dibagi ini. Nah, harganya itu segini per piece-nya itu. Bukan per piece, jadi totalnya itu ketika sudah dibaginya itu begini. Nah, tariklah ke bawah. Nah, seperti itu akan lebih simpel dan lebih mudah. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang cara-cara atau rumus untuk melakukan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.